Ya, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis. Pertama, sebelum kita lanjut terlebih jauh, komunikasi bisnis itu merupakan dua kata yang disatukan. Pertama komunikasi, kedua bisnis. Hal ini dalam pembisnis, dunia bisnis, komunikasi dan bisnis ini merupakan satu kesatuan atau dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Karena bisnis itu saya kira dimulai dengan komunikasi pertama kalinya. Jadi komunikasi dan bisnis itu merupakan dua kata yang sama-sama melengkapi. Dua kata yang saling melengkapi satu sama lain. Kalau tidak ada komunikasi, maka bisnis pun tidak ada. Namun, bisnis tidak ada belum tentu komunikasi tidak ada. Tetapi lagi-lagi komunikasi dan bisnis itu merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan, saya kira seperti itu dalam dunia bisnis. Oke, biar tidak terlalu panjang lebar, tetap setia nonton video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, tunggu sampai akhir. Dengarkan, simak, pelajari dengan baik setelah video yang satu ini. Oke, pemirsa, sahabat entrepreneur, sahabat sukses di usia muda, apa kabar? Saya harap semuanya kalian baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu merealisasikan dan sehingga mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari kalian, baik yang berbentuk bisnis ataupun yang berbentuk non-bisnis. Oke, tema besar kali ini, video ini, yaitu komunikasi dan bisnis. Seperti yang sudah saya katakan mulai dari tadi, bahwa komunikasi dan bisnis itu merupakan sebuah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Saya kira seperti itu dalam dunia perbisnisan. Kenapa demikian? Karena komunikasi dan bisnis itu merupakan dua kata yang saling melengkapi. Terlebih dalam dunia perbisnisan, pembisnis, dalam dunia bisnis. Bisnis itu bisa dimulai apabila ada komunikasi. Kurang lebihnya seperti itu. Ada dua dasar pondasi yang melatar belakangi kenapa harus ada komunikasi dalam bisnis. Pertama, nasib manusia bisa bergantung satu sama lain. Artinya satu sama lain itu saling bertergantungan. Satu sama lain saling membutuhkan. Maka di dalam butuh satu dengan yang lainnya, di dalamnya pasti ada komunikasi. Pasti ada komunikasi. Kenapa? Karena pesan dari orang satu ke yang lain tidak bisa tersampaikan apabila tidak ada komunikasi atau tidak ada alat yang bisa memberikan atau mentransfer sebuah pesan tersebut. Jadi komunikasi itu bisa dikatakan sebagai alat atau kendaraan untuk bagaimana bisa menyalurkan satu pesan ke pesan yang lain. Kira-kira seperti itu. Ada kata-kata seperti ini. Seseorang akan terlihat berharga
jika seorang tersebut bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Artinya, satu sama lain harus memberikan kemanfaatan. Bahasa kasarnya adalah ketika seseorang satu sama lain tidak bisa memberikan manfaat, maka orang tersebut enggan untuk bagaimana membersamainya, enggan untuk bagaimana respect terhadapnya. Jadi orang lain akan respect terhadap orang lain, kita akan respect terhadap orang lain kalau orang lain tersebut bisa memberikan komunikasi yang baik atau bisa merespek kita dengan baik. Makanya komunikasi dalam bisnis itu sangat penting. Karena bisa saja bisnis itu dimulai apabila ada komunikasi. Tentunya apabila ada komunikasi yang baik. Yang kedua adalah hampir semua orang punya pekerjaan baik atau bagus karena mempunyai komunikasi yang bagus juga. Kita amati saja di lingkungan kita ataupun di tempat-tempat sekitar kita. Amati saja. Selepas kita mengamati, hitung dan kalkulasi seberapa banyak orang yang memiliki pekerjaan baik yang juga memiliki komunikasi baik. Hampir dari seluruh orang yang mempunyai pekerjaan baik dilatar belakangi komunikasinya juga baik. Komunikasi ini menjadi pola dasar dalam melakukan bisnis, dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, saran dari saya, sebelum kalian memulai suatu bisnis, maka mulailah komunikasi yang baik dengan sepihak yang bersangkutan. Dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, atau dari tempat yang sama. Karena hal itu merupakan sesuatu yang sangat urgen untuk bagaimana bisa melancarkan bisnis yang akan kita mulai. Jadi saya kira ini merupakan sebuah pengertian yang cukup mudah untuk dipahami kita bersama dalam memulai sebuah bisnis. Barangkali cuman itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan komunikasi dan bisnis. Komunikasi bisnis bahasa satunya. Maka apabila ada pertanyaan, saya harap untuk komen di link atau di kolom komentar. Dan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti terkait komunikasi dan bisnis, saya harap untuk meninggalkan komenan di kolom komentar di bawah ini. Dan barang siapa yang masih belum share, like, komen, dan subscribe video ini, maka saya saranin untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman biar juga sama-sama memahami dan sama-sama juga mendengarkan informasi terkait bisnis. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di usia muda.